Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Manchester United selalu punya cerita di tiap pertandingannya. Kemarin habis reuni sama Amrabat, Fred, bahkan sama Mourinho. Tapi hasilnya tidak lebih baik. Aduh, sama dengan mantan yang disia-siakan ini. Emang kadang dalam hidup itu kita salah dalam mengambil keputusan, tapi kalau udah salah berkali-kali itu namanya Ten Hag. Jadi kalau kita langsung aja dia bagaimana statement yang sangat luar biasa. Imbang menghadapi Porto dan Fenerbahce ini ya. Saya pikir yang merupakan adalah hasil sukses ya. Meraih 2 poin laga away dari Porto dan Fenerbahce itu menunjukkan bahwa kami adalah tim yang sulit dikalahkan. Delusional. Iya, nggak kalah sih, itu bener. Gue pengen tahu lo pendapat fans MU lo lihat statement Masih ini banyak sih. yang bela Pak, beneran. Iya makanya. Masih banyak banget yang bela. Gokil juga ya. Gokil emang. Masih banyak yang bilang ini proses, sabar dulu, tunggu akhir musim. Enggak, tapi lu nggak tahu dia sambil nulis ngetik sedih nangis gini kan. Bisa aja. Ya kan? Gimana kalau ngeliat dari pernyataan ini kan berarti nggak pernah sebanding gitu. Setiap dari preskon ya dia menunjukkan ini hasil kita bagus kok. Tunggu aja akhir musim dan lain-lain. Nggak sebanding sama yang lo tampilin di lapangan gitu. Oke, kalau gue setuju kalau Porto Fenerbahce bukan lawan yang mudah gitu. Bahkan Liga Champions suka juga mendapatkan tim besar. Apalagi main away ya Iya, Fenerbahce. tapi nggak you're not good enough gitu untuk dua pertandingan menghasilkan hasil poin itu imbang itu nggak cukup buat MU kan? Iya, dan kita juga harus ngeliat secara garis besar ya. Udah kapan sih terakhir kali United bisa menang di kancah Eropa gitu? Itu kan udah rentetan yang udah panjang banget 11 juga. pertandingan terakhir cuma 1 kali kayak menang ya. Oh, salah ya. 11 satu 11 pertandingan sama. satu kali, betul, satu kali menang dari 11 pertandingan terakhir. Ini kan menunjukkan bukan cuma di kancah domestiknya doang, tapi di kancah Eropa pun ini tim yang emang tim kesulitan gitu untuk bisa menangin dari lawan-lawannya. Even itu musim ini kan ada 20 juga ketika Betul, dia lawan 2-2 Steelers. kemarin. Cuma seri juga dan golnya juga kebobolan yang bisa dikatakan soft Lucu, lah United lucu. kebobolannya. Dan yang identik ya di musim ini sih selalu unggul dulu Mas ya. Dari 3 pertandingan selalu unggul dulu tapi 3-3-nya nggak bisa dimenangin. Justru harus ngeliatnya ke arah sana dong. Kenapa lu nggak bisa menangin pertandingan ketika lu udah bisa kontrol permainannya, lu udah bisa unggul tapi lu justru nggak bisa menangin pertandingan. Nggak kontrol juga sih, gua nggak setuju kalau ini kontrol kemarin ya. Lawan Porto 20 menit Oh iya kontrol, Mas. Porto. Iya. Lawan kemarin. Lawan Fenerbahce mah nggak kontrol itu. Chaos, itu lebih ke Chaos, chaos karena- kalau lawan Fenerbahce. Karena Tapi justru yang lebih dominan dan juga lebih dinamis menurut gua Fenerbahce kemarin. Fenerbahce, tapi sebelum-sebelumnya kan ada yang kontrol lawan Fenerbahce. Porto contohnya itu Iya, salah iya, satunya. Jadi menurut gue ini justru kita ngeliatnya harus ke sana gitu. Kenapa mereka nggak bisa kill the game, nggak bisa menangin pertandingan yang justru kelemahan United masih banyak banget kemarin. Jawabannya pasti nih, pemainnya nggak berkualitas, nggak Lindelof. efektif. Ada Lindelof di sana. Ada. Sekarang kita lihat nih daftar pemain dari Fenerbahce. Ya, wih, Soyuncu. jago tuh bekas Leicester. Oke. Terus Fred. Bagus itu. Dibuang MU. Oke. Bagus tapi dibuang Amrabat. Mantap. Ya. Tadik. Wah, mantan Ten Hag itu kesayangan Ten Hag. Sain Maximin dibuang Newcastle. Wah, joget-joget dia Newcastle. Ya terus lu mau ngomong apa lagi coba? Itu aja sebenarnya nggak usah terlalu jauh lah kita ngelihat begitu. Ya oke lah Fenerbahce tim-tim klasik apa namanya tipikal tim-tim Turki memang kalau home Menyulitkan lah ya. menyulitkan. Tapi come on lah. Terus dengan pelatih yang ya walaupun dia bekas pelatih Roma tapi ya Mourinho udah out of date juga kan? Iya. Lu Bekas pelatih MU loh kan lo tadi bandingin, oh iya. bandingin Hansi Flick sama Barca. Ini Mourinho juga tahu dia apa teorinya. Peluknya seperti apa dia paham itu pokoknya. Aduh, gue pas lihat itu, waduh gawat ini lucu lagi nih. Cuman itu tadi kan selalu kemarin dia menang di Liga Primer kan? Brentford. Brentford kan save by the bell lagi modelnya gitu. Jadi kalau kita lihat dari kacamata fans, gua bukan fans MU pun kalau gue celupkan gue udah jadi fans MU pasti kecewa lah, nggak mungkin nggak. Tapi kalau dari sudut kacamata manajemen, again dia lihat mungkin, ya tapi susah juga sih ya peringkat di WPL juga di bawah. Sebenarnya susah juga sih. Tapi dapat Mungkin kalau dipecat mikir kali ganti ruginya kali, kompensasinya. 17 juta itu kan. Iya, itu. Kadang-kadang kita mesti lihat itu juga sih. Tapi tim besar mikirin masalah pemecatan gaji itu Lah, berarti bisa jadi bisa, jika karena mereka kan sekarang lagi ikat pinggang kan. Itu apa PSR itu kan. Tapi kalau ngomongin kemarin taktikal yang cukup mengejutkan yaitu Mazraoui yang mungkin udah dijawab juga di pressconnya. Memang dia pernah memasangnya juga di Ajax gitu kan. Yang katanya dia bisa mainkan peran itu. Kemarin pun di gol pertama dia involving dalam gol itu. Tapi kan Enggak di lu punya Casemiro, Iya. lu bisa mainin dia dan Eriksen nomor 10 kan. Kenapa nggak mainin itu? Berarti kan tandanya segitu lu nggak percayanya ada main gelandang kok masang seorang Mazraoui jadi nomor 10 kan. Gue ngelihat walaupun itu tujuannya itu mungkin tapi malah ke arah sana gitu gue ngeliatnya. Kenapa lu nggak mempercayakan pemain-pemain yang even Casemiro sendiri lawan Brentford mainnya bagus menurut Lumayan, gue. Sebelum iya. pertandingan ini mainnya bagus. Tapi mungkin pertimbangannya Casemiro
bukan pemain yang bisa main bagus selama 2 pertandingan beruntun mungkin. Makanya harus mainin ada rotasi di sana, dan Bruno masih suspend juga kan di pertandingan kali ini karena kartu merah. Tapi apakah Mazraoui jawabannya itu tetap menjadi masalah sih bagi gue, karena secara kolektivitas pun nggak terlalu ngubah apa-apa juga gitu Mazraoui di atas lapangan sebagai posisinya, apalagi ditaruh peran krusial banget gitu di sana. Dan nggak cuma Mazraoui sih, kalau gue bilang ada beberapa pemain juga, contoh Zirkzee ini menurut gue juga posisinya bakal ke depannya nggak akan nyaman-nyaman banget gitu. Apakah dia, gue malah sampai sekarang nggak yakin dia sekarang jadi nomor 9 murni gitu, karena gue ngeliat dia lebih cocok sebagai nomor 10 dan kedepannya bakal dinamis banget. Dan ada banyak lah kalau bisa disebut pemain-pemain lain di pertandingan lawan Fenerbahce itu yang menurut gue agak bikin gue heran aja gitu. Kayak contoh Lindelof juga back yang oke, tapi kalau dari segi kelemahan dia kan salah satunya duel ya. Real duel tuh sangat-sangat Dan itu yang ngomong Mourinho loh padahal. Iya kan? Yang ngomong itu statement di press itu Mourinho. Lindelof nggak kuat dalam aerial duel, dan sekarang lawan timnya Mourinho dan kalah juga duel udara lawan El Nesri itu kan. Dan NSC juga salah satu tokoh yang lawan Sevilla dia Betul, gitu-gitu MU juga kan. Lawannya Lindelof juga. Jadi menurut gue ini tim MU yang tim yang masih sama kayak yang musim pertama Ten Hag. Jadi gue rasa sih bakal jadi musim yang panjang lagi, berasa panjang banget bagi United di kancah Eropa khususnya sih. Gue kalau keputusan soal Mazraoui itu, gue cuma ngelihat, gue rasa udah mentok Erik Ten Hag. Dalam dicoba lah Itu aja, nggak tahu. Lu bisa jelasin nggak kenapa? Ya kalau Ten Hag sih ngejelasinnya itu, dia butuh pemain yang ikut ngepresnya cukup kuat, itu Mazraoui katanya untuk ngepres pertama dari depan gitu kan. Tapi ya, lu punya Itu pemain gua rasa posisi cuman- lain gitu kan. Iya, itu maksud gue. Itu cuman hanya dia udah mentok. Gue coba gini gagal, gue coba gini gagal. Dia nggak mau coba resign pak. Dia nggak nyoba resign masalahnya. Gue pas ngeliat kaget juga nih, apa maksudnya? Oh, tapi kan biasa gitu. Udahlah, pelatih lebih tahu dari kita kan. Biasa klasik kayak gitu kan. Ya, tapi kan kita juga bingung. Ternyata alasannya menurut gue nggak sangat kuat. Nah, yang kedua, gue nggak ngerti juga Højlund. Oh iya baru. Honestly, Betul. gue nggak ngerti. Padahal sebelumnya main bagus dia. Exactly. Nah itu juga kenapa nggak dimainin dari awal gitu loh. Jadi ada keputusan-keputusan yang harusnya dia back to basic dia nggak lakukan. Tapi yang harusnya mungkin dia agak sedikit berani kayak tadi nurunin Højlund dari awal, dia nggak turunin. Gue bener-bener pas ngelihat gitu nih, kenapa sih maksudnya gitu? Nggak ada jawabannya kalau gue lihat sih. Dan ini kalau di kancah Eropa sendiri kan banyak yang bikin kita bingung ya sama keputusan Ten Hag. Kayak contoh lawan Porto bisa nguasain jalannya pertandingan di babak pertama. Rashford diganti dengan alasan pengen nyimpen buat weekend. Jadi kita kalau asumsikan mau nyimpen pemain lagi, gua rasa bukan di momen kayak begini. Ya lu karena butuh mereka 3 poin pasti dulu lah. butuh Iya. 3 poin dan sejauh ini belum menang sama Belum sekali menang kancah di Eropa, betul. Jadi menurut Menurut goblok sih orang itu. udah lu jawab Mas, thank you Mas. Anjir. Nggak, kecuali kan lu unggul 3-0 menit 80-an, boleh lah. Itu pun Iya, kan. itu pun juga tipis-tipis lah. Ya kita nggak lebih jago daripada pelatih, tapi dia juga ternyata nggak lebih jago daripada pelatih kita gitu kan. Nah, gue lebih mempertanyakan juga nih yang lagi hangat atau lagi perdebatan adalah Anthony masuk daripada seorang Amad Diallo ya. Pada akhirnya masuk juga gitu kan, karena Anthony-nya cedera baru cuman jadi cameo 15 menit yang katanya ada memes cocokologi, Vinicius nyetak gol on fire, Rafinha hat-trick on fire, kayaknya ada pemain Brazil dari MU dia akan on fire. Beneran kakinya kebakaran 15 menit. Nah ini pertanyaan gua, Amad Diallo, dia begitu bagus di awal musim. Oke, dia agak sedikit kesulitan di 2 pertandingan sebelum dia di bench. Tapi apakah yang lain lebih pantas daripada dia, Anthony ataupun Rashford juga kapan main yang nggak jelek gitu kan? Gua rasa ini langkah dari Ten Hag untuk melindungi pemain-pemain seperti Rashford sih, karena terbukti Rashford sendiri kan tadinya posisi kanan ketika si Diallo-nya di drop yang ditaruh di situ kan tetap si Garnacho, tapi sekarang ada perubahan di sana. Garnacho dimainin di kiri, Rashford dimainin di kanan, dan ketika lawan Brentford berjalan mulus gitu Rashford di arah sana. Tapi kan untuk kedepannya lagi menurut gue bakal jadi posisi yang bakal panas lah ini posisi di sini. Dan juga untuk Amad Diallo menurut gue bilang di awal musim, untuk sisi yang paling hidup gue ngeliat sisi kanan MU sebenarnya. Sisinya si Amad Diallo, dia pemain yang berani nusuk, berani keputusannya lebih bagus jauh dibandingkan Anthony. Tapi ya lagi-lagi secara sistem memang ini tim yang pasti kesulitan lah, siapapun yang bakal diturunin di posisi sayap kanan gue rasa pasti bakal kesulitan. Dan untuk Amad Diallo sih gue agak kecewa sama reaksi dia, walaupun dia punya hak untuk ngerasa bete lah, karena kok dia kayaknya sekarang jadi pilihan ketiga gitu untuk posisi sayap kanan, padahal di awal musim posisi itu pilihan pertama untuk dia gitu. Jadi menurut gue dia punya hak untuk ke situ, tapi untuk responnya gue rasa ini dia salah tempat dan salah waktu lah untuk ngasih respon kekecewaan yang kelihatan jelas banget kayak gitu sih. Gimana Bung Harpa ngeliat dari Anthony dan Amad Diallo ini gimana? Lo ngerasa gak sih kayaknya Amad Diallo ini bisa jadi something? Bahkan Ten Hag bilang awal-awal ini akan menjadi musimnya Amad Diallo kata Ten Hag itu kan. Awal-awal ya, gue juga kan main Fantasy League tuh, beli dia kan.
awal-awal lumayan juga nih 1 gol. Kacamata udah plus masih main Fantasy League, Pak. Masih. Ini agak ngeliatnya gini jauh gitu. Gue bilang, wah ini Gue aja udah gak tertarik kok main FPL sekarang. dan waktu itu belum banyak yang punya kan. Iya. Tapi kalau kita lihat kan mulai tuh dia pertandingan ke 6, 7, 8, 3 pertandingan terakhir dia udah mulai nggak dimainin segala macam. Jadi ya gue akhirnya mikir apa gara-gara Ten Hag juga ada tekanan, akhirnya dia mesti quote by quote mengorbankan para pemain ini tuh untuk diganti gitu loh, nggak sabaran. Karena kalau gue punya prinsip sejelek-jeleknya pemain, kalau lu main bareng terus lama-lama akan dapat chemistry-nya juga gitu. Tapi again yang di Rizal bilang Chemistry-nya jelek semua gitu ya. ini kayaknya Gak ketemu-temu dong kalau begitu. Yang tahun lalu chemistry jelek semua. dan gue lihat Anthony tuh nggak pernah, gue ngeliat dia main tuh kayak ngelawak sih kalau gue bilang ya. Bener, nggak, gue nggak ngeliat apa mendingan dia loh. Menurut gue dia paling nggak punya Jauh lebih lah. semangat. Dia tahu kan karena dia bukan pemain bintang ya. Betul. Jadi setiap dimainin dia pasti akan all out. Ya mungkin aja di pertandingan ke-4 atau ke-5 lah, dia ke-5 terutama dia memang gak perform, tapi ya it happens kan pemain, cuman ya itu dia karena Erik ten Hag mungkin dapat tekanan, apalagi dengan fans yang terbesar di dunia kan. Nah jadi dia he has to do something. Tapi yang gue bingung cuma satu sih sebenarnya. Ini dengan banyaknya problem di Manchester United, back kiri masih belum ada jawaban. Siapa yang bakal ngisi pos kiri? Dalot sih menurut gua enggak banget ya. Kemarin Apalagi Martinez sebenarnya kan. Lisandro Martinez sebenarnya yang punya kapabilitas untuk main di sana. Tapi ngelihat di posisi tengah Lindelof seperti ini, riskan juga mainin Lisandro Martinez di sisi kiri. Zal. Sangat riskan, tapi gue ngeliat template untuk di musim ini untuk pertandingan-pertandingan yang akan datang, kalau siapapun even ketika Dalo balik lagi ke posisinya, gue tetap milih Lisandro Martinez untuk posisi back kiri sih, karena secara natural dia kalau abis passing juga bakal invert ke dalam dan bikin situasi menang jumlah di belakang juga gitu. Istilahnya jadi kayak 3 di belakang, dan itu kan udah diadopsi sama tim-tim kayak Arsenal, City kalau lagi build up kan ngelakuin situasi kayak begitu. Dan gua rasa Lisandro Martinez bisa ngejalanin peran itu yang sering kita bahas juga Bung Arpa ya. Pemain area kiri, kaki kiri itu penting banget sebenarnya dan lebih natural ketimbang mainin dia si Dalo di sana, atau Mazraoui kan juga di Munchen pernah mainin peran kayak gitu juga kan di back kiri. Tapi gua ngeliat Tapi kan itu STY di timnas beda dong. kesana mas, itu langsung ke situ benar benar. Ini STI KMU aja. STI KMU aja. Waduh. Tapi itu penting Bung Arpa. Gua Nggak, ngerasa cuman kalau tetap di dia Lisandro sih. Martinez ya, ini pandangan kasar gua, agak aneh sih jadi left back menurut gua ya. Iya. Agak aneh itu aja sih. Dia benar-benar seorang CB fighter sejati, ngerebut bola tuh wah, gila banget. Tapi kalau untuk jadi left back, bayangan gue sih agak kurang, dan apa namanya agresivitasnya juga kan nggak seperti Dalo ya. Jadi kalau gue tetap sih lebih berpikir ya udah mendingan Dalo, walaupun itu pun not the best choice ya, karena dia bukan natural apa left foot gitu. Iya, dan gue sih pikir kenapa gue mikir Lisandro di situ karena kayaknya Ten Hag udah punya prinsip nih untuk back tengahnya selalu ada Evans ya pasti di situ di posisi back Kemarin nggak yang ada ini. kan? Tapi untuk di Premier League sejauh ini kan dia yang dicoba Kalau terus yang dan kemarin kayaknya cedera ya, Evans nggak dan ada cukup kemarin. works gitu, dan gua ngeliat sih untuk partnership De Ligt dan juga Evans layak untuk dikasih kesempatan at least 2-3 game yang akan datang, karena ini partnership yang gua ngeliat ketika lawan Brentford cukup bagus dan juga pertandingan Aston Villa cukup oke. Jadi layak dicoba banget lah untuk dua hal ini. Evans mas Iya, Evan Sanders katanya. Jadi kalau ngomongin, disalahkan kita lagi masalah kamera. gue minta foto itu dong, yang Evan pelanggaran bukan, yang foto selfie di kamar tadi kan. Anjir, gebuyar kan. Ini yang kemarin kartu merah seorang Jose Mourinho itu kan karena dia protesnya terkait penalti atau pelanggaran yang mungkin dilakukan Nggak dari dikasih ya. siapa kemarin ya? Ugarte kepada seorang Ayonisi itulah namanya kan. Oyasi. Menurut kalian itu penalti nggak harusnya? Gua rasa ke wasit udah putusannya tepat sih menurut gua. Yang mirip Trossard itu kan, wasitnya kan, ya kan? Menurut gua not enough untuk jadi penalti sih. Jadi tapi ya Mourinho Menurut kita gue tuh penalti loh. Kalau gua menurut gua tuh penalti. Menurut gue tuh penalti sih. tapi ya Mourinho selalu punya kontroversi kayak gini lah, bumbu-bumbu. Tapi kalau menurut gue pribadi ya itu not enough buat jadi sebuah penalti. Kan bolanya hukuman. udah dibuang sama si Oyaninya, apa sih namanya? Oyasi kan. Tapi habis itu dihajar sama Ugarte tanpa bola kan. Itu kemarin aja wasit kayak kemarin pasti pelanggaran tuh si wasit botak yang kemarin kita main di Madia itu ya kan. Apalagi wasit model kayak begini kan. Sentimen kayaknya. Iya, kan? Kalau gue bilang itu penalti jelas. Penalti kan? Gitu. Nah kalau Mourinho itu kan emang gayanya dia. Iya. Bahkan at one point gue mengatakan. Bukan yang ini justru. Ini kan yang pertama ini nih. yang- ya. Justru yang pas bolanya udah kemana. Nah ini dihajar si lututnya tuh ditabrak gitu. Ini sih menurut gue harusnya penalti ya. Iya. Dan ada apa VAR juga kan harusnya kan ini bisa lebih Lihat clear si ya. Trossard lihat Iya. si wasit Trossard tuh lihat sebenarnya. Dan sampai cukup lama juga untuk review sebenarnya. Iya, Iya, lama makanya. itu. Makanya gua nggak ngerti deh apa memang ada kamera angle kameranya nggak kelihatan clear ya, karena kan di aturan lu nggak boleh asumsikan kan. Gitu. Jadi ya gua rasa sih ini harusnya pelanggaran, dan walaupun demikian sebenarnya Mourinho ini kan trik lama juga. Sering berkali-kali gue bilang kadang-kadang dia sebenarnya itu juga untuk melindungi
para pemainnya menurut gua ya. Banyak banget deh kayak gitu. Selalu yang menurut gua ya oke lah salah bener wasit itu bisa aja terjadi. Cuman dia sengaja mengungkapkan itu supaya akhirnya kita kan ngomongin dia sekarang. Perhatiannya ke dia. Kayak Mas Sumarji gitu ya, melindungi pemain. Melindungi langsung. Dia maju ke depan. Nah tapi dengan sekarang kan berarti kemarin Brentford udah menang, sekarang ketahan imbang lagi dengan hasil berikutnya nih ada lawan West Ham, Leicester di Piala Liga sama Chelsea terakhir. Prediksi kalian dari 3 pertandingan ini yang mana yang bisa menjegal MU paling parah? West Ham di Liga, Leicester di Piala Liga, atau justru Chelsea di Liga? Chelsea sangat mungkin Ya, karena akhir Chelsea kan semakin 3 November tuh, oke lah depan. permainannya ya, semakin matang. Leicester Di Piala Liga nih tergantung. iya, tim yang motivasi turunkan, dia tuh maunya apa nih iya, gitu. serius apa enggak nih ya? Tapi kalau kita lihat secara umum Leicester musim ini luar biasa motivated ya, Iya, mainnya ngotot. Vardy juga udah ada lah cetak ya. gol kembali Oke ya. lah. Kalau di Liga mungkin agak berat tapi Piala Liga mungkin itu yang bisa menyelamatkan Ten Hag tuh. Ngalahin Leicester, lanjut lagi. Perpanjang napas. Perpanjang ya, napas. jadinya Ten Hag ini. Lawan West Ham gimana menurut kalian? Chance West Ham juga lagi jelek sih sebenarnya musim Lagi ini. jelek dan gue pikir lawan West Ham masih menang sih. Kalau kalah Ten Hag. atau seri? Oh itu kebangetan mas. Kebangetan ya, Kebangetan. berarti ya? Karena pertimbangannya West Ham lagi jelek musim ini sama Lopetegui dan juga Kudus. Kudus yang nggak main Kudus kan? kartu Ya, merah. Kudus kartu merah. Lagi ini latihan badminton Kudus. Sama di ini nama Jarum. Jadi gue rasa kalau masih nggak menang juga lawan West Ham ya ini pertanda buruk lah karena pertandingannya relatif kan untuk 2 match ke depan masih mudah lah. Ada Leicester di sana, ada West Ham di sana. Tapi untuk di November ke atas itu mulai datang lawan-lawan yang mulai tricky lah. Masih ada City di sana, nanti ke depannya juga bakal ada Arsenal di sana. Jadi menurut gue kalau sampai Ten Hag nggak bisa ngumpulin poin, nabung poin dari pertandingan lawan West Ham, West Ham yang lagi terluka, lagi cedera kayak begini menurut gue kebangetan banget sih dan kayak kata Mas Aryo selalu bilang maju 1 langkah, Haris. mundurnya 2 langkah. Mas Aryo. Mas Aryo. Maju 1 langkah mundur 2 Soalnya langkah. gini ngarahnya ke tangan Dia gua. ngapain nunjuk-nunjuk Oh iya, Mas Aryo? gini aja cukup padahal. Dan jadwalnya ini kan lumayan sebenarnya MU again nih ya. Kalau abis lawan Chelsea dia lawan Leicester home. Iya. Terus Premier League ya, lawan Ipswich away. Iya. Lawan Everton agak berat sekarang ya, tapi kan tetap Everton. Lawan Everton di Old Trafford. Baru nanti masuk bulan Desember agak berat. Iya. Berat lah lawan Arsenal away, terus Nottingham Forest home juga kita tahu Nottingham Forest lagi mulai Ngalahin Liverpool. terus habis itu ketemu City tanggal 15 Desember. Bye. Lewat udah. Jangan kan lu gua Arsenal ketemu City the bye. Ya kan artinya tapi kalau untuk 3 pertandingan mungkin kalau dia tahan imbang sama West Ham tapi bisa menang lawan Chelsea, angin segar lagi. Ternyata bisa kok kita Nah, menang itu lawan dia. Chelsea ya. Gimana Pak? Tapi kayak angin segarnya baru ada di match kelima atau ke-6 lawan Ipswich, kayak masih jauh. Jadi kita berharap sebenarnya Ten Hag dapat poin, cepet-cepet keluar aja deh, gue udah gak kuat soalnya. Buat Jebretif gimana nih ngelihat performa Ten Hag di Manchester United? Coba tulisan emot kalian di kolom komentar dan gue juga pengen ngingetin nantinya. Nanti abis ini jam 8:30 malam kita akan ada live reaction untuk Timnas Indonesia U17 yang akan menghadapi Kepulauan Mariana. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.